tadi. Setuju ya teman-teman ya? Sepakat ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa teman-teman, terutama tadi ya di acara Customer Seminar Sales gitu ya Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu melanjutkan sesi kita saat ini adalah selanjutnya untuk training the winning formula Prucinta. Jadi wujudkan perlindungan tanpa berdekatan. Oke Bapak Ibu, langsung tetap dengan saya. Kalau kita bicara mengenai Prucinta, apa sih yang sudah disiapkan oleh Prudential saat ini Bapak Ibu? Bicara tentang formulanya Prucinta, bicara tentang ketemu lagi oleh customer baru, customer lama, mengingatkan kembali bahwa mereka tuh butuh banget proteksi. Di kondisi seperti ini adalah opportunity buat kita semua Bapak Ibu. So next slide, kita mengingatkan kembali bahwa ada Prucinta dengan 8 bukti cinta. Ya, ini slide yang paling sederhana Bapak Ibu. Satu slide untuk merangkum semua Prucinta Bapak Ibu. Yang pertama adalah santunan meninggal optimal Bapak Ibu. Fokus Prucinta adalah death benefit atau proteksi terhadap life ya. Yang kedua adalah kontribusi 10 tahun. Hanya membayar 10 tahun untuk 20 tahun. Sehingga ini adalah satu keren banget. Terus yang ketiga 300% santunan jika meninggal karena kecelakaan. Jadi Bapak Ibu, jika meninggal karena kecelakaan dikasih 300% UP atau santunan lah ya bahasa dalam kondisi Prucinta berbasis syariah. Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bicara mengenai Prucinta ini asosiasi ceritanya kita menggunakan cerita genset 1020. Genset 1020 ini perumpamaan pada saat listrik mati, tentu kamu punya genset supaya keluarga kamu tidak kehilangan cahaya. Itulah bukti cinta. Seperti Prucinta yang akan memberikan cahaya pendapatan di saat keluarga membutuhkan. Buktikan cinta dengan Prucinta. So Bapak Ibu ini bisa menjadi speech pertama kali Bapak Ibu, bisa menjadi obrolan sederhana pada saat Bapak Ibu ketemu dengan klien, mengingatkan bahwa keluarga adalah hal yang penting. So kita harus prepare Bapak Ibu di kondisi seperti ini, prepare terhadap proteksi. Next slide. Kayak apa sih paketnya? Yuk kita lihat Bapak Ibu, paket Prucinta yang kita sudah ketahui. Bapak Ibu, ada paket sejati dan cinta abadi. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tinggal dilihat mau seperti apa, mau yang 12 juta setahun atau 21 juta setahun. Dengan opsi yang Bapak Ibu bisa lihat, ini kita sudah buatin di ilustrasi. So kalau yang 12 juta setahun, ini berarti santunan meninggal dunianya adalah 1,5. Oke, santunan meninggal kecelakaan ya 4,5 M Bapak Ibu. Santunan meninggal karena kecelakaan mudik atau during Ramadan setelah dan 2 minggu setelahnya itu adalah 6 miliar dan manfaat jatuh tempo 120-an juta. So Bapak Ibu ini opportunity. Yuk kita lihat kayak apa sih untuk bisa ngeluarin ini mulai dengan skrip yang sederhana. Next slide. Maka skrip sederhananya adalah Bapak Ibu. Yuk kita opening, yuk kita ngobrol lagi ke dia. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Keluarga sehat ya? Senang sekali akhirnya kita bisa bertatap muka secara virtual dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu. Oh iya, ngomong-ngomong, seperti apa sih kalau misalkan Bapak Ibu kita bicara mengenai listrik, apa sih Bapak Ibu di kepala Bapak Ibu kira-kira kepikiran pertama kalau misalkan listrik sampai mati atau kita hidup nggak pakai listrik? Nggak kebayangkan ya Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang semua serba listrik. Ya kan Bapak Ibu, hari-hari fasilitas semuanya pakai listrik. Ditambah lagi Bapak Ibu, kalau misalkan apalagi kondisi yang sekarang nih Bapak Ibu, kita sangat dalam tanda kutip ya, bergantung pada jaringan internet, wifi, handphone,
Ya, semua perangkat aktivitas kita yang mendukung bisnis kita di saat-saat ini. Kalau kondisi sekarang ini udah lagi kayak begini, mati listrik ya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka ini akan membuat kita menjadi panik, pusing gitu ya Bapak Ibu, dan kita paham lah semuanya, kita bergantung 24 jam terhadap wifi di rumah, jaringan internet. Ya, next slide. Nah, jika memang ternyata tiba-tiba listrik mati dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu butuhkan gitu ya? Apa sih persiapan apa yang Bapak Ibu tentunya pilih? Apakah Bapak Ibu memilih untuk menyalakan lilin atau bahkan menyalakan aki atau senter? Ya, tentu nasabah pilihnya adalah genset, ya enggak? Kalau kita bicara genset, setuju Pak. Kami pun juga terpikirkan hal yang sama. Kami butuh genset karena tidak hanya menjadi terang, tapi semua kebutuhan listrik itu dapat terpenuhi kalau pakai genset. Nah, ibarat seperti listrik yang padam, Bapak Ibu, semua kegiatan kita di rumah menjadi terganggu gitu. Karena segala kebutuhan hidup selama ini bisa di keluarga nikmati kayak makan, biaya sekolah, semua konsumsi biaya hidup itu juga bahkan akan terus-menerus dan bahkan bisa tidak ada pendapatan lagi. Benar ya Bapak Ibu ya? Tentunya sangat mengganggu kalau sampai itu semua terhenti. Nah, next slide. Jadi Pak, genset yang kita pilih tadi adalah sebuah cadangan listrik agar kebutuhan keluarga akan listrik tetap dapat terpenuhi. Sama Pak halnya dengan genset. Sebelum listrik mati, kita juga harus punya persiapan sebelum pendapatan terhenti. Benar ya Pak ya? Seperti halnya genset yang memiliki berbagai macam daya kekuatan. Semakin besar gensetnya, maka semakin banyak kebutuhan listrik yang dipenuhi. Benar dong Bapak Ibu? Sama nih, demikian juga dengan persiapan yang Bapak Ibu lakukan. Semakin besar kebutuhan yang dapat terpenuhi, maka seperti itulah yang kita harus siapkan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau memang diberikan pilihan ya, untuk menyiapkan dana untuk kebutuhan keluarga tercinta, Bapak Ibu pilih mana? Apakah 10 juta? Apakah 20 juta, 50 juta, atau bahkan 1,5 M sebagai persiapan jika sampai pendapatan terhenti. Jadi menurut Bapak, Bapak pilih yang mana sih? Gitu. Nah, kalau memang saat ini menurut saya sih 1,5 M sesuai dengan kebutuhan keluarga saya. Namun rasanya masih di luar kemampuan saya kalau sampai sebesar itu. Next slide. Kalau memang klien yang ngomong kayak begitu, Bapak Ibu, saya mengerti lah dengan hal tersebut, Pak. Namun saya punya suatu solusi. Sebenarnya Bapak nggak perlu khawatir dengan dana sebesar itu, Bapak cukup ya menyisihkan kontribusi sebesar 33.000 per hari. Bayangin Bapak, 33.000 per hari. Ya, dengan 33.000 apa yang bisa didapatkan? Yang pertama, kepesertaan itu sampai 20 tahun, hanya dengan kontribusi 10 tahun. Ya, terus poin kedua, santunan untuk keluarga itu sebesar 1,5 M, seperti yang menjadi concern Bapak tadi di awal. Ya, 1,5 M untuk cadangan untuk santunan jika meninggal dunia. Poin ketiga, santunan akan dikalikan 3 kali lipat atau sekitar 4,5 M jika meninggal karena kecelakaan. Dan poin keempat, jika kecelakaannya terjadi di periode Ramadan hingga 2 minggu setelahnya, maka ini dikalikan 4, alias Bapak Ibu ini menjadi 6 miliar. Ya, persiapan kebutuhan keluarga Anda jika sampai income terhenti. Dan poin kelima, selain itu ada tambahan nilai tunai dalam bentuk jumlah tertentu sesuai dengan tabel yang saya nanti perlihatkan. Kita nanti lihat ya. So Bapak, dengan manfaat sebesar itu, sedang Bapak hanya menyisahkan uang 33.000 per hari atau sebesar ya mungkin secangkir kopi lah ya Pak ya, 33.000 gitu kan ya. So ini buat Bapak gimana? Ini tentu bagus dong, ya kan? Next slide Bapak. Nah kalau kita bicara mengenai pendapatan yang harus kita siapkan Bapak Ibu, pendapatan yang kita sudah siapkan, anggaplah di 10 tahun ada 12 juta 1 tahun, sehingga 10 tahun terkumpul 120 juta, dan setelah itu di tahun ke-20 Bapak Ibu akan menerima 120 juta, hingga bahkan yang Bapak Ibu dapatkan itu 1,5 M ya, dan bisa dikali 3 dan bahkan bisa dikali 4.
Sehingga ada lagi Bapak Ibu nilai tunai sebesar 120 juta. Dan don't worry, ada special benefit tambahan 10% gitu dengan adanya hal-hal term and con terkait special benefit. Dan juga Bapak Ibu don't worry, kalau memang Bapak Ibu ngerasa 20 tahun ini adalah waktu yang kurang, Bapak Ibu bisa memperpanjangnya di 20 tahun ke depan gitu. Jadi Bapak Ibu kebayang ya, 10 tahun membayar masa perlindungan 20 tahun sehingga Bapak bisa mendapatkan uang santunan asuransi 1,5 M gitu ya. Dan ini adalah ilustrasi yang kita bayangkan bersama Prucinta Bapak Ibu, 33.000 per hari yang Anda sisihkan bisa untuk menyiapkan manfaat hingga 6 miliar ya untuk perlindungan keluarga Anda tercinta. So Bapak Ibu, ini tentunya hal yang bagus banget buat Anda dan keluarga tentunya. Next slide. Lalu bagaimana dong? Kalau memang ini menarik buat Anda, ada lagi yang menarik Bapak Ibu. Berikan kepastian perpanjangan jika Bapak mengambil di akhir kepesertaan itu di 20 tahun berikutnya. Sama Bapak Ibu, bayarnya hanya 10 tahun. So makanya kita sebut bayar 10 untuk 20 tahun. Jadi kalau mau dihitung-hitung nih Pak, mau hitung-hitung ya Pak, nggak ada ruginya Pak, karena kalau terjadi resiko, ada genset 6 miliar untuk membantu keluarga dan kalau tidak terjadi resiko, uang tunai tersebut uang tunai sejumlah total kontribusi yang pernah dibayarkan ditambah 10% jika Bapak memilih proses kepesertaan lewat elektronik terbaru dari kita. Ya, ada beberapa persyaratan dokumen. Oke? Dan saya yakinlah Bapak Ibu pasti setuju bahwa penting bagi kita untuk memastikan bahwa kebutuhan keluarga ini terpenuhi walaupun pendapatan berhenti. Ya, so untuk memastikan program ini tentunya bisa dijalankan Bapak Ibu, saya boleh ya buatkan ilustrasi buat Bapak untuk mulai pengisian SPAJ. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti kita akan lakukan prosesnya. Pada saat ini juga akan ada SMS link yang akan masuk ke Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu, karena ini tentunya bagus ya Bapak Ibu ya, saya yakinlah kelihatan Bapak Ibu ya. So kita boleh memproses ini lebih lanjut. Tunggu sebentar. Ada pertimbangan dari saya. Buat saya, untuk manfaat sebesar ini, saya harus mengeluarkan banyak sekali uang setiap bulannya. Manfaat begitu besar buat Bapak? Butuh keluarga yang dicintai, yang tiada ternilai kan Pak? Betul, tapi kondisi ini saya harus pertimbangkan lebih detail lagi. Oke, baik, begitu saya mengerti Pak. Tentu saya hadir dengan solusi lain untuk Bapak, di mana manfaat yang Bapak akan terima sama seperti ini. Jika penawaran 1 unit yang saya tawarkan menurut Bapak belum memadai, maka bagaimana kalau setengah unit? 1 unit itu yang tadi saya ceritain. Kalau setengah unit tentu manfaatnya jadi menyesuaikan. Apa bisa seperti itu? Oh tentu Pak, bisa. Prudential sangat memahami calon nasabahnya. Yuk saya kasih lihat, kalau penawarannya dengan setengah unit, maka saya yakin yang sesuai untuk Bapak yaitu adalah sekitar 18.500 per hari dan Bapak tetap bisa melindungi untuk Bapak dan keluarga. Dan tidak perlu khawatir, dalam kondisi ini Bapak tetap bisa mereview polis dan di tahun depan kalau memang Bapak menginginkan kembali, maka kita akan pertimbangkan. Yuk, next slide. Kayak apa sih paketnya? Tentu Bapak penasaran. Di setengah unit artinya Bapak Ibu, setengah unit ini seharga tadi ya 18.500 per hari atau setara dengan kalau tahunan selama 10 tahun itu 6.754 per tahunnya. Ya. Kontribusi per tahunnya 6.754.000. Yang didapat apa? Yang didapat santunan meninggal dunia sebesar 750 juta. Ini periode 20 tahun. Atau jika meninggal karena kecelakaan, maka santunan meninggal karena kecelakaannya 2,2 miliar 250 juta sebelum 70 tahun. Atau santunan meninggal jika kecelakaan mudik lebaran, yaitu sebesar 3 miliar hingga 70 tahun. Atau bahkan Pak, di akhir periode alias di akhir tahun ke-20 yang Bapak dapatkan adalah 67.540.000 sesuai dengan nilai tunai dalam polis Bapak. Itu penawaran yang tadi 18.500. Next slide.
Sebentar, tentu saya masih ada persimpangan di jalan. Saya pengen sih melindungi keluarga, tapi angka itu masih berat buat saya. Saya masih pikirin lagi dah, atau ada jalan keluar lain? Baik, tentu Pak, saya akan coba bantu seperti apa ya. Jika tidak ada teman yang berusia, maka saya di sini akan Bapak memiliki saya, dan saya pastikan Bapak akan mengimbanginya dengan 1/4 unit ya. 1/4 unit yang saya ajukan sekarang ya, tiada yang lebih penting dari perlindungan untuk keluarga yang dicintai. Betul dong Pak, ya kan? Dengan kurang lebih hanya 10.000 per hari ya, saya yakin Bapak ini pas buat Bapak untuk setiap harinya, manfaat yang masih sama dengan kondisi santunnya yang tentunya berbeda. Ya, saya yakin di kondisi yang akan membaik kita bisa mengeluarkan perencanaan terbaiknya lagi nanti. Ya, yuk kita lihat yuk Pak, seperti apa kondisinya kalau Bapak mendapatkan dengan pilihan 1/4 unit. Next slide. Di 1/4 unit, Bapak santunan meninggal dasarnya Bapak akan terima 350 juta. Ini periode sampai 20 tahun ke depan. Atau meninggal dunia karena kecelakaan, Bapak akan dapat santunan 1.050 juta. Atau santunan meninggal dunia dalam kondisi kecelakaan mudik itu 1,4 miliar. Atau bahkan menerima manfaat jatuh tempo di akhir tahun ke-20 sebesar 35 juta 90. Ya, dan ini kalau dihitung-hitung dengan manfaat sebesar ini, Bapak hanya membayar kontribusi 3.500.000. Ya, tentu ini menjadi opsi yang Bapak pertimbangkan sekali. Ya, nanti kita bisa review lagi. Oke? So next slide Bapak Ibu, itu adalah pilihan paketnya ya. Jika nasabah memilih paket yang kita sediakan, terus-menerus kita kasih solusi. Belum selesai sampai situ Bapak Ibu. Bukannya asuransi itu haram ya? Oh baik Pak, saya mengerti. Pasti ada alasan mengapa Bapak mengatakan demikian. Betul ya Pak? Tentunya sesuatu yang dinyatakan haram jika di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan program. Ya, namun program asuransi yang saya taruhkan adalah program asuransi syariah, di mana yang sistem dan operasional yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah, maka hukumnya adalah boleh. Oke. Dan next slide. Bukannya asuransi juga terdapat riba ya? Oh, baik Pak. Baik Pak, terima kasih untuk concern Bapak sampai dengan saat ini Bapak Ibu. Hal itu memang banyak sekali yang cerita ke saya ya Bapak Ibu, tapi saya boleh ceritain informasi ke Bapak Ibu begini. Dalam ketentuan syariah, riba akan terjadi pada kontrak jual beli dan hutang. Ya, sedangkan asuransi berdasarkan kontrak pemberian sukarela alias kontraknya adalah hibah. Ya, kalau hibah berarti hadiah, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara mengenai hibah, melalui iuran kebijakan atau kita sebutnya adalah iuran kebijakan ini akan masuk ke dalam dana tabaru. Ya, di dalam kontrak hibah, maka tentu yang namanya hibah tidak ada yang namanya riba. Gitu, sehingga tidak terjadi riba di asuransi syariah. Karena apa? Karena kontrak yang didirikan adalah kontrak hibah sesuai tercantum di SPAJ formulir, dan juga ini dalam polis sebagai bentuk kerjasama sesama peserta, dan juga dalam asuransi jiwa syariah ini diawasi loh Pak oleh Dewan Pengawas Syariah di bawahnya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Thank you buat concernnya ya Pak ya. Next slide. Tapi kan juga goror, nggak cuma riba lah Pak, tapi ada goror. Oh thank you Pak, terima kasih untuk pengetahuan yang luar biasa. Namun dalam asuransi syariah akadnya kan tadi hibah Pak, alias tolong menolong, sehingga goror juga tidak terjadi. Contohnya Pak, Bapak Ibu memberikan bingkisan nih Pak atau kado ke orang, sementara orang itu nggak tahu isinya apa. Apa itu bisa dibilang goror? Enggak dong, karena kan itu adalah hadiah. Nah, berbeda dengan asuransi konvensional, di mana goror terjadi karena akadnya adalah akad jual beli, sehingga ini yang tidak diperbolehkan dengan syariah. Ya, next slide. Kalau riba sudah, goror sudah, lalu tapi emang benar, next slide, apakah emang benar ini syariah benar-benar
sesuai syariah gitu, benar-benar terhindar dari haram gitu, ceritanya tentang haram. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya ya. Kapasitas saya adalah saya akan menginformasikan bahwa perusahaan kami, pengelolaan asuransi syariah ini diawasi oleh pemerintah. Dan ke dalam hal ini pemerintah mengharuskan adanya DPS alias Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari beberapa pakar ilmu syariah yang tugasnya mengawasi dan memastikan pengelolaan melaksanakan ketentuan syariah yang telah ditentukan. So, kondisi ini Bapak Ibu tentunya dalam sesuai dengan prosedurnya DPS dan kita sudah melewati approval-nya. Oke, next slide. Jika memang merasa masih ada lagi nih objection Bapak Ibu, tapi kan kalau misalkan saya bayarnya cuma segitu doang, tapi kamu kasih saya manfaat gede, apa masih boleh? Apa itu sesuai syariah? Gitu. Baik Pak, thank you, pertanyaannya bagus sekali. Begini Pak, Prucinta menggunakan konsep resharing alias tolong menolong. Jadi dananya disiapkan secara bersama-sama Pak. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terkumpul sejumlah dana yang besar. Jadi semakin banyak peserta yang beli polisi Prucinta, maka semakin banyak dananya Bapak Ibu, sehingga resikonya semakin terhitung gitu. Dan dana ini yang akan dipakai untuk memberikan santunan buat keluarga yang mengalami resiko meninggal. Nah, jika dana tersebut sudah terkumpul banyak, ya Bapak Ibu, tapi jika ada peserta yang tidak ada resiko, maka juga dapat manfaatkan itu. Manfaat apa? Manfaat dari dana tersebut. Kami menyebutnya adalah surplus sharing yang dihitung secara tahunan dan manfaat itu tempo berupa nilai tunai senilai 100% iuran yang Bapak berikan sebagai peserta. Bahkan bisa mendapatkan tambahan 10%. So intinya Bapak Ibu, untuk pengelolaan ini kami serahkan kepada lembaga yang memiliki ahlinya dan juga jasa pengelolaan tersebut akan mendapatkan imbalan. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi Prudential yang akan mengelola dana kumpulan tersebut alias dana tabaru itu. Prudential akan mengelola dananya, Prudential akan memilah siapa aja yang berhak bisa diasuransikan atau tidak. Prudential akan mengelola siapa saja yang berhak mendapatkan santunannya. So itu dia kondisinya. Makin mengerti ya Pak ya? Tunggu sebentar. Kalau santunannya gede kayak begitu, saya boleh nggak sumbangin sebagian? Wah, terima kasih Pak ya. Mungkin Bapak terpikir ya, kami menyebutnya adalah wakaf. Nggak masalah Pak, jika memang Bapak ingin berbagi ke sesama melalui Prucinta ini nih Pak, melalui produk Prucinta ini, sebagian dana santunannya Bapak boleh salurkan ya untuk wakaf. Berapa besarnya? Maksimalnya hingga 45% ya. Jadi Bapak tidak hanya menyiapkan untuk keluarga yang menjadi concern dan prioritas utama, tapi juga Bapak bisa untuk melakukan program wakaf, program berbagi, bermanfaat untuk banyak orang lainnya gitu ya. Dan menurut saya niat Bapak ini sangat baik sekali, sangat mulia sekali. So ini bisa diwujudkan Bapak Ibu dengan Prucinta. Jadi bekal Bapak nih Pak, ya, bekal untuk keluarga saat ini dan juga bekal untuk Bapak di masa setelah tidak ada atau kondisi setelah yang lebih kekal ya. Next slide. Nah, selanjutnya Pak, dengan kondisi seperti itu, jadi setuju dong Pak bahwa Prucinta ini cocok buat Bapak dan keluarga. Boleh ya Pak ya? Saya minta izin buat kita melengkapi prosesnya, saya buatkan ilustrasi buat Bapak, ilustrasi adalah ringkasan manfaat, saya isikan SPAJ-nya buat Bapak, lalu saya harus update kondisi ini, Pak, kita sudah punya program yang baru, Prudential sudah punya inisiatif yang baru, proses virtual ini, saya melakukan penjualan kita tanpa tatap muka, maka pada saat saya mengisi data ini sampai dengan selesai, Bapak akan menerima SMS link. SMS itu isinya adalah tautan link, Bapak nanti tinggal akan klik link tersebut dan Bapak lakukan prosesnya. Gitu. Jadi sampai dengan Bapak lewatin prosesnya, ada dokumen yang Bapak harus submit seperti KTP, foto KTP Bapak, dan juga foto Bapak dengan KTP, foto diri dengan KTP di dalam proses tersebut. Kami menyebutnya adalah proses customer microsite ya. Dan setelah selesai maka pada saat akhir sesi Bapak mengisi semua kelengkapannya, maka data itu akan langsung keterima oleh Prudential Pusat. Ini yang kami sebut sebagai Prudential pun memiliki inisiatif yang besar untuk memikirkan proteksi Bapak dan keluarga.
gitu ya. Baik, sampai sini Bapak Ibu sudah semakin jelas. Saya akan isikan semua datanya. Setelah saya isi semua datanya, Bapak akan terima SMS link dan Bapak bisa review semua data itu sudah benar atau belum. Oke, next slide. Nah, kalau memang sudah Bapak Ibu, maka benar ya Bapak sudah menerima ya SMS linknya. Ya, kalau memang Bapak sudah terima SMS link-nya, silakan Bapak ikuti flow-nya. Anytime Bapak bisa kontak ke saya, atau saya menunggu sampai Bapak mengisi semua email tersebut, karena ada banyak disclaimer yang Bapak harus baca, sehingga di akhir sesi ini Bapak bisa kontak ke saya lagi. Semoga kita cocok ya Pak ya dengan penawarannya, dan Bapak bisa langsung submit. Oke, terima kasih untuk sesinya virtual hari ini Bapak. Semoga program yang saya berikan cocok buat Bapak dan keluarga. Terpenting dalam kondisi ini adalah Pak, proteksi keluarga. Terima kasih untuk hari ini, Bapak. Next slide. Oke, Bapak Ibu. Tadi ceritanya, skripnya, itu kan pendek ya, Bapak Ibu ya. Saya harus membacakan sama Bapak Ibu tuh slide to slide. Tapi saya yakin lah Bapak Ibu, dengan luwesnya Bapak Ibu bisa menceritakan hal tersebut. Itu naskah sederhana, naskah yang sehari-hari kita ulang-ulang. Tapi di kondisi seperti ini, Bapak Ibu harus segera kontak customer-nya, ulangi naskahnya. Yuk Bapak Ibu, kita ingetin ya. Bisa nggak Bapak Ibu mengulangi naskah ini kepada siapa? Kepada customer Bapak Ibu. Kepada berapa orang, Rin? Yuk kita lihat. Kalau Bapak Ibu mengulangi naskah tersebut, 1 orang aja deh sehari. Bisa dong Bapak Ibu? Oke. Atau jangan-jangan 2 orang sehari. Oh, pasti bisa. Ya, atau dengan kondisi Bapak Ibu ada di rumah full seperti ini, Bapak Ibu mungkin bahkan bisa 3 orang sehari, Bapak Ibu bisa mengulangi naskah ini kepada 3 orang sehari. So bisa banget Bapak Ibu, bisa banget. Kita harus align dengan visi misi ya Bapak Ibu, harus tetap berbisnis dengan Prudential, harus tetap bantu orang-orang luar sana yang concern terhadap proteksi. So kalau ini diulangi 3 orang sehari, Bapak Ibu, next slide, apa yang Bapak Ibu akan terima Bapak Ibu? Slide yang sangat menggembirakan adalah Bapak Ibu akan menerima komisi Prucinta. Ya, ingat ya Bapak Ibu, Prucinta ini bayarnya adalah 10 tahun ya, untuk proteksi 20 tahun. Sehingga kontribusi yang Bapak Ibu dapatkan adalah dengan berkontribusi ini asumsi yang 1 unit. Jadi 12 juta ya. 2 juta, santunan 1,5 M di 1 polis per bulan, di tahun pertama Bapak Ibu akan terima 60 juta. Oke. Di tahun kedua, Bapak Ibu, kan komisi itu kan 2 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua. Tahun kedua, Bapak Ibu masih konsisten punya 1 polis dan juga renewal dari tahun yang pertama. Di tahun kedua, Bapak Ibu akan terima 102 juta. Ini baru 1 polis, Bu. Bagaimana kalau 2 polis? Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Dan bahkan 3 polis per bulan, Bapak Ibu mencapai income hingga 307 juta. Tentu kan ini angka yang besar, angka yang bagus juga. Bapak Ibu nggak cuma mikirin customer, tapi Bapak Ibu juga mikirin diri sendiri dan keluarga dong, yaitu dengan mencapai ngehit angka komisi ini, gitu. So ini Bapak Ibu harus concern, fokus ketemu nasabah untuk Bapak Ibu fokus pada duitnya Bapak Ibu sendiri, ya. Next slide. Dan saya akan mengingatkan kembali ke Bapak Ibu, don't worry teman-teman, ini adalah flyer yang Bapak Ibu sudah terima sejak awal Mei. Dan ini sudah tanggal 13 mid ya, sudah pertengahan Mei Bapak Ibu. Di pertengahan Mei ini Bapak Ibu tolong lihat lagi, ingat lagi ada kontes ketupat. Jadi udah tengah-tengah nih Bapak Ibu ya, sampai akhir Mei Bapak Ibu cek lagi cash booster yang Bapak Ibu terima, cek lagi ketupat emas, cek lagi ketupat telur Bapak Ibu. Jadi tolong tetap dipercepat Bapak Ibu, fokus pada ini, fokus pada duitnya Bapak Ibu, dan ini adalah pengingat buat Bapak Ibu. Next slide. Kalau memang Rina saya sudah lihat lagi ketupatnya, saya sudah baca-baca lagi cash booster yang Bapak Ibu terima, ini dia potensi income yang Bapak Ibu terima. Kalau 1 polis, maka Bapak Ibu dapat komisi dari cekatan Prulits. Ingat ya Bapak Ibu ya, di ketupat tadi kan itu ada dari Prulits ya datanya ya, closing dari Prulits, dan juga 300.000 cash booster. Di 1 polis Bapak Ibu terima 3,95 juta. 1 polis doang. Tapi kan Bapak Ibu nggak cuma 1 polis dong, 2 polis yuk. 2 polis berapa sih yang Bapak Ibu terima? Setelah dihitung Bapak Ibu bisa lihat sendiri di slide, 8,1 juta. Masih kurang dong Bapak Ibu, 8,1 juta. Tingkatin yuk, 3 polis.
3 polis di bulan Mei ini Bapak Ibu bisa dapat 11,7 juta. So ini adalah pencapaian yang terus-menerus harus menjadi fokus Bapak Ibu di bulan Mei ini. Ya gak? Apalagi ini udah kondisinya Ramadan, sebentar lagi Lebaran, tentu pengeluaran juga sudah diperhitungkan, dan komisi juga harus tetap jalan. Ya gak? Yuk Bapak Ibu makin semangat lihat ini dong, makin semangat dengan lihat angka ini Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu ya. Lanjut lagi di next slide adalah kontribusi Bapak Ibu untuk KPM Bapak Ibu ya. Saya mengingatkan saja di flyer ini ada CEO Syariah Challenge 2.0 ya, versi kedua ya. Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu berkontribusi, dengan Bapak Ibu berproduksi, stay produktif Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan menerima, maksud saya adalah mengkontribusi KPM Bapak Ibu dengan kontes untuk KPM ini. Oke? Mudah-mudahan ini semakin jelas buat Bapak Ibu. Kita fokus kepada produksi. Ini sudah tengah Mei Bapak Ibu. So kita next slide. Rin, kalau tadi kita sudah memulainya skripnya, bagaimana kalau misalkan kita mengingatkan kembali? Rin, kalau kita ketemu sama nasabah baru, ya nggak mungkin nasabah baru langsung diceritain program, ditanyain dengan cerita skenario-nya. Tentu ini akan kita pahami dengan cara adalah opening dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Kami menyebutnya warm up and open up. Intinya sih adalah opening dulu lah, ngobrol dulu lah, chit-chat dulu lah, tegur dulu lah, ya. Tapi tegurnya harus yang tulus, ya gak? Tegur tulisnya kami menyebut dengan istilah warm up and open up, ya, kepada nasabah. Bapak Ibu ini angle-nya kepada nasabah. Next slide. Contohnya apa sih Rina warm up and open up ya? Seperti selamat pagi Bapak Ibu, gimana keluarganya? Pak, senang sekali kalau memang Bapak dalam kondisi sehat. Pak, apalagi di dalam kondisi yang seperti ini ya, terkait COVID-19, segala aktivitas itu menjadi terbatas. Benar dong Pak, tapi semua pasti ada hikmahnya lah. Salah satunya membuat kita semakin dekat sama keluarga, mendampingi putra-putri hampir 24 jam ya Pak ya, mendampingi putra-putri dan juga jadi tahu aktivitasnya di rumah seperti apa, kondisi rumah seperti apa. Nah, tapi kita semua berharap lah kondisi pandemi ini segera berakhir. Mau seperti apapun kondisi ini segera berakhir. Benar dong Pak? Setuju ya? Next slide. Dan yang terpenting adalah buat kita semua menjaga kesehatan. Bapak Ibu menjaga kesehatan sama seperti program pemerintah, banyak olahraga, minum vitamin, banyak cuci tangan dan segala macam buat Bapak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong, sudah pernah dengar Prudential mengeluarkan satu inisiatif terkait kondisi COVID-19, yaitu Prudential memberikan santunan 1 juta rupiah per hari, maksimum 30 hari, jika nasabah menjalani rawat inap di rumah sakit akibat positif kena virus corona atau COVID-19. Selain itu juga Prudential memberikan tambahan santunan sebesar 250 juta ya jika nasabah meninggal akibat virus corona COVID-19. Pernah dengar inisiatif itu, Pak? Belum pernah sih, tapi emang seperti itu. Prudential kasih gitu. Nah, itu dia Pak. Ini inisiatif yang dikeluarkan sama Prudential. Memang Pak, di situasi seperti ini kita tuh harus tetap ada di rumah. Kita harus mendukung program pemerintah stay at home. Dan juga untuk saya menceritakan ke Bapak program Prudential inisiatif ini lebih lanjut ke Bapak, boleh ya Pak ya, akan menjadi kondisi yang lebih nyaman buat kita berdua. Kita ketemunya face to face, virtual, video call. Gimana Pak? Gitu. Oke lah boleh. Nah Bapak Ibu melakukan, next slide. Dan Bapak Ibu melakukan warm up and open up ini bisa dengan melakukan WhatsApp dulu, tanya-tanya dulu ya. Dan juga buat Bapak Ibu, itu contoh ya, contoh skrip di pembukaan Bapak Ibu melakukan pemanasan dulu, tanya-tanya dulu ya, basa-basi dulu lah bahasanya kita ya. Dan juga Bapak Ibu, oh ya, semoga Bapak Ibu udah lihat ini, Prudential menyediakan, kami menyebutnya adalah Prucinta Flyer for Social Media. Kalau Bapak Ibu lihat di situ ada gambar di slide-nya Bapak Ibu, ada foto yang dilingkarin-lingkarin dan juga nomor handphone. Itu nanti bisa Bapak Ibu masukin foto Bapak Ibu, foto tenaga pemasar dan nomor telepon Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan campaign atau promosi lah ya, promosi tentang Prucinta, makanya dibilangnya Prucinta Flyer di sosial medianya Bapak Ibu. Tapi kan ini keren ya, official ya, ada flyernya yang sudah disediakan foto Bapak Ibu dan nomor handphone Bapak Ibu. Kami menyebutnya adalah Prucinta Flyer for Social Media. Dan ini kami sediakan buat Bapak Ibu, nanti di akhir sesi kami akan kasih tahu Bapak Ibu bisa dapat di mana. Dan bagaimana cara masukin foto di dalam flyer itu.
gitu ya. So ini contoh-contoh yang disediakan sama Prudential Indonesia buat Bapak Ibu, buat dalam tanda kutip ya memancing nasabah untuk intip-intip kayak apa sih Prudential punya inisiatif ya, proteksi yang Prudential berikan di Cinta kayak menggunakan ini ya. Next slide. Kalau memang itu Bapak Ibu nggak selesai sampai di situ, buat customer masih ada lagi. KV-nya sudah Bapak Ibu dapat, ya, key visualnya Bapak Ibu udah dapat, dan sekarang mungkin ini adalah proses tercepat ya. Mungkin, bisa ya, bisa nggak, silahkan lakukan dengan cara yang paling mudah menurut Bapak Ibu. Campaign cinta, kalau campaign cinta, ini Prudential sudah siapin nama di proof force Bapak Ibu, nama nasabah terpilih, untuk Bapak Ibu bisa kontak segera, dan kami kasih santunan itu maksimal 1M. Ya, tanpa underwriting ulang dan usia maksimalnya 60 tahun. So at least gini Bapak Ibu, kan tetap ya untuk kita mau tawarkan apapun tentang programnya Prudential Procinta ini Bapak Ibu, tetap nemuin klien, tetap Bapak Ibu pilih-pilih dong di phone book. Ya, pada saat Bapak Ibu pilih-pilih di phone book, kami sudah sediakan kampanyenya. Jadi alih-alih Bapak Ibu lihat dari phone book, Bapak Ibu juga bisa lihat dari list nasabah campaign. Dan jangan lupa Bapak Ibu lakukan juga melalui PruLeads ya, biar dapetin komisi PruLeads-nya. Oke, ini campaign cinta masih berlaku Bapak Ibu. Ini campaign cinta mempermudah Bapak Ibu ketemu klien karena udah listed name. Dan next slide, kami juga masih punya yaitu adalah customer campaign berkah 2020, berkah 2020. Bapak Ibu semoga udah terima juga ya ini ya. Ini udah kita keluarkan di awal Mei. Intinya ini buat nasabah, dapatkan cashback 500.000 untuk produk-produk PGB, PSGB, Procinta, dan PCB 88 sampai akhir Mei. So Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu angkanya 500.000. Jadi ini apa ya, kalau misalkan nasabah bayar 500.000 premi ya berarti kayak benar-benar hemat lah gitu ya, karena ada cashback. Tapi bentuknya cashback ya, cashback dari Prudential Customer Campaign. Silahkan lihat lagi term and con-nya, dibaca tulisan walaupun agak kecil-kecil, tapi itu term and con-nya. Penting buat kita semua Bapak Ibu. So Bapak Ibu, ini buat klien Bapak Ibu. Banyak yang sudah kita berikan untuk nasabah. Banyak yang Prudential juga sudah berikan buat Bapak Ibu sebagai tenaga pemasar. So, apalagi yang Bapak Ibu tunggu, Bapak Ibu ya. Di next slide, Bapak Ibu, untuk mempercepat kita semua, kita sepakati dengan pesannya Bapak David Lim yang udah jelas. Ketemu, produktif, ketemu, samperin nasabah. Gitu ya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Nah, ini ada satu sesi, kami menyebutnya adalah sharing station untuk meningkatkan motivasinya Bapak Ibu untuk ketemu sama calon nasabah secara virtual seperti apa. Yuk Bapak Ibu kita dengerin sharing station oleh speaker kita, oleh speaker Prudential yang luar biasa, dan saya akan berikan ini kepada Bapak Vano. Silakan Bapak Vano. Oke Rina, makasih banyak. Oke, semuanya bisa dengar suara saya ya. Oke, ya luar biasa tadi udah disampaikan. Pertama kita udah dengar dari Pak David Lim, gitu ya. Pak David tadi udah bilang bahwa kita mulai dari mindset kita dulu pertama untuk menjadi sebagai mental pemenang ya. Kita harus mulai dari mindset kita dulu bahwa situasi ini tuh bukan justru untuk menahan kita, tapi justru untuk menyadari bahwa di luar sana itu banyak nasabah yang sebenarnya butuh informasi dari kita tentang apa sih proteksi yang bisa mereka dapatkan. Justru kita harus reach out, dia bilang tadi gitu kan, kepada nasabah. Kemudian Rina udah menyampaikan juga inisiatif dari satu dari perusahaan adalah untuk membantu teman-teman semua menjual satu proteksi dalam bentuk asuransi tradisional dengan Procinta ini ya. Kemudian berikutnya, tapi belum selesai gitu. Tadi kita bilang bahwa ini masih ada banyak tipsnya lagi, belum selesai karena kita sudah kedatangan 2 orang speaker yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah ikut sesi training Procinta sebelumnya, pasti sudah pernah ketemu juga dengan kedua speaker kita ini. Tapi pastinya ada tambahan informasi lagi yang akan mereka sampaikan ya, di luar dari apa yang sudah disampaikan saat itu ya. Walaupun nanti mereka juga akan cerita sedikit tentang apa yang sudah mereka lakukan. Mungkin ada beberapa teman dulu kedua pembicara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Arti Yulistia. Beliau adalah seorang agency director dari Life Vision Agency Sukabumi. Ya, semenjak bergabung dengan Prudential,
achievement beliau atau beliau sudah meraih beberapa pencapaian yang luar biasa juga bersama Prudential, pencapaian-pencapaian tertinggi ya, mulai dari Star Clubs, sebagai PCC, dan bahkan juga sebagai member MDRT ya. Jadi saya ucapkan dulu sebelumnya selamat pagi kepada Bu Arti, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kemudian yang kedua adalah Ibu Yen Yen. Ibu Yen Yen ini dari Magnificent Agency Jakarta ya. Sama beliau juga seorang agency director dan saat bergabung di Prudential, sejak bergabung di Prudential, beliau juga sudah menorehkan prestasi yang cukup banyak, sama-sama juga sebagai seorang PCC, kemudian juga sama-sama sebagai seorang member of the MC ini, juga udah semakin gak sabar ingin mendengarkan tips dari kedua ibu yang luar biasa ini. Apa sih yang mereka lakukan dalam situasi ini? Apakah benar tuh seperti yang Pak David bilang tadi bahwa ini adalah saatnya justru kita untuk reach out kepada nasabah. Ya. Yang pertama saya akan ke Ibu Arti terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Arti. Pagi, Mas Vano. Ibu Arti, selamat pagi. Pagi, Mas ya, Vano. Selamat pagi. Apa kabar, Bu Arti? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Yes. Mas Vano, sehat? Ya, sehat. Sama-sama sehat ya. Semoga kita semua sehat sampai berlalunya pandemi ini dan seterusnya ya. Nah, Bu Arti, teman-teman di sini pasti udah makin gak sabar gitu ya. Apa sih yang Bu Arti bisa sampaikan? Apa yang Bu Arti lakukan dalam situasi seperti ini untuk Bu Arti bisa tetap beraktivitas dan menghasilkan produksi yang juga tetap bagus gitu, Bu Arti? Kan waktu itu kan Bu Arti sudah sempat menceritakan tentang bagaimana Bu Arti, nanti mungkin diceritakan ulang juga kali ya Bu Arti ya, bagaimana Bu Arti bisa mendapatkan nasabah walaupun tidak ada di tempat yang sama dan tidak ketemu secara langsung. Ya, silakan Bu Arti. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Yudhistia Herani, saya Agency Director dari Live Vision Sukabumi. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah ya, kita semua sekarang insya Allah dalam keadaan sehat, dan seperti tadi kata Mas Vano, selalu sehat sampai masa pandemi ini berakhir, mungkin sampai selamanya gitu. Dan terima kasih pada manajemen Prudential yang memungkinkan kita untuk bertatap muka lewat tatap muka virtual lewat Zoom meeting ini. Teman-teman, minggu ini kalau saya nggak salah hitung ya, hampir 2 bulan kita work from home. Saya yakin banyak yang di antara kita yang kangen banget beraktivitas normal, termasuk saya. Tapi teman-teman, kita nggak pernah bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana terhadap diri kita. Yang bisa kita kendalikan itu adalah reaksi kita. Seperti apa kita menyikapi apa yang terjadi saat ini. Ada juga mungkin di antara kita yang masih bingung, ada yang udah mulai nih nemuin cara, dan bahkan ada juga yang udah jago cuman virtual meeting dengan klien dan segala macam. Nah teman-teman, ada suatu ungkapan dari Tumpah Lahiriah, dia jurnalis Amerika kelahiran India, keturunan India. Beliau bilang begini, "The things about book, they make travel without moving your feet." Nah, Prudential pun meluncurkan suatu program cekatan yang kayak buku, teman-teman, betul nggak? Jadi kita bisa travel, bisa ketemu nasabah, edukasi, bantu nasabah without moving our feet. Kita tetap di rumah kan, tapi kita tetap bisa bantu nasabah. Saya sendiri alhamdulillah berkat Allah berkesempatan untuk membantu nasabah memiliki proteksi keluarga, Procinta untuk one protection-nya beliau, dan memakai program cekatan yang Masya Allah luar biasa sendiri. Teman-teman boleh ya saya share yang saya lakukan selama during work from home ini. Teman-teman, pertama, itu kita harus memiliki kreativitas. Gunakan cara-cara baru untuk branding diri kita dan mungkin dengan tim. Saya sendiri bersama tim sekarang lagi coba bikin video konten edukasi yang kita share ke nasabah ataupun di platform media sosial kita semua, di IG, di Facebook gitu kan. Terus yang kedua, yang saya selalu lakukan, kita harus know our clients, make a list, entah dari list campaign atau dari kedekatan kita atau bahkan dari calon nasabah. Apalagi Prudential sekarang ada program Pulse, itu memudahkan sekali kan teman-teman, tinggal kasih tahu calon nasabah, download Pulse loh, nanti kita dapat perlindungan gratis. Make a list, know our clients. Terus yang ketiga,
care and sincere teman-teman. Jangan pikirannya jual. Saya sendiri selalu sapa nasabah saya baik via WhatsApp atau telepon. Tunjukkan perhatian dan ketulusan kita. Nah, teman-teman yang keempat, jangan menjual, tapi penuhi kebutuhan mereka. Nah, nasabah yang closing ini sebenarnya saya sudah tawari Procin